anggota advokat di dalam organisasinya, lalu bagaimana mengatur hubungan baik dengan sesama advokat antar organisasi advokat, lalu mengatur advokat berhadapan atau berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya, klien dan lain sebagainya ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia. Bersikap jujur, adil, bertanggung jawab dan profesional. Menjaga kehormatan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini yang harus tertanam dari kode etik untuk kepribadian advokat. Ini berlaku bukan hanya di APSI ya, di seluruh advokat nih. Ya. Saya kira ini sebuah sudah menjadi taklif ya untuk para advokat dibebankan untuk ini hukum menjadi eh, supremasi ya. Terus keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia. Bersikap jujur, adil, bertanggung jawab dan profesional. Saya kira ini nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran semua. Kalau mestinya APSI sebagai anggota advokat yang berlabel syariah, ini yang harus terdepan ini untuk menjalankan kode etik ini ya. Karena ini Al-Qurani banget nih, Qurani banget, ya. Akhlakul karimah banget. Jadi kepribadian advokat kalau sudah kita berkomitmen untuk menjunjung tinggi hukum, berkomitmen tinggi untuk keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia, lalu bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan profesional, saya kira ini Qur'aniyah banget. Ini Nabi Muhammad banget ya. Apalagi menjaga kehormatan profesi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bersikap terhormat, santun, di dalam maupun di luar pengadilan. Ini Qur'ani banget. Nggak ada masalah ya. Nanti kita, boleh aja nanti kita diskusikan. Menjunjung tinggi hukum, saya kira nanti kita diskusikan lah ya. Adil dan nanti kita bahas satu persatu. Baik, lanjut. Mas Jamil, halaman berikutnya. Hubungan dengan klien ya. Pertama, kita harus merahasiakan jabatan. Nah, wajib merahasiakan semua yang diketahui dari klien, bahkan setelah hubungan berakhir. Pasal 19 Undang-Undang Advokat tentang independensi tidak boleh dipengaruhi klien untuk melanggar hukum. Ya. Yang kedua, advokat bebas membela berdasarkan keyakinan hukum, bukan kemauan klien dan larangan konflik kepentingan. Yang ketiga, tidak boleh menangani perkara pihak lawan jika pernah jadi kuasa hukum pihak satunya. Honorarium yang wajar, fee harus patut, tidak memberatkan klien dan tidak boleh menjanjikan kemenangan. Ya, ya, ini hubungan dengan klien. Kita lihat, kita cermati satu-satu ya. Jadi kita nggak boleh ngegosip ya. Akibat pengetahuan kita sebagai seorang lawyer terhadap kliennya, pengetahuan kita terhadap klien dijadikan bahan gosip, dijadikan bahan gibah. Nah, padahal kita juga dilarang di dalam Al-Quran tuh. Nggak boleh gibah, nggak boleh gosip ya. Nah, jadi udah ini Al-Quran banget nih. Kita harus rahasiakan itu. Sebaik-baiknya umat adalah yang merahasiakan aib tetangganya, saudaranya, dan aib lain-lain gitu ya. Pokoknya aib-aib ini jadi rahasia kita antara kita dengan klien. Nggak boleh sembarangan kita bicarakan. Yang kedua, kita bebas ya membela berdasarkan keyakinan hukum, bukan kemauan klien.
larangan konflik kepentingan dan lain sebagainya. Ini kalau nggak ada hukumnya ya nggak usah lah, ya kan? Tapi kalau ada hukumnya, ini pokoknya hukum menjadi supremasi. Hukum menjadi satu-satunya eh, pegangan, baik untuk kepastian keadilan maupun untuk kepastian hukum itu sendiri. Nah, kalau kita pernah jadi kuasa hukum, nanti kita juga melakukan jadi kuasa hukum pihak lawan gitu ya. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau ketahuan ya ini fatal, bisa dicabut nanti kartu anggotanya. Honorarium yang wajar ini ya ini debatable ya. Artinya eh, ya wajar itu sangat relatif lah ya. Nanti bisa kita diskusikan. Fee harus patut, tidak beratkan klien dan tidak boleh menjanjikan kemenangan. Tidak boleh menjanjikan kemenangan. Nah, ini yang juga penting bahwa kalau bahasanya kita tidak boleh menjanjikan kemenangan, tapi kalau kita hanya menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan atau hak-hak bapak atau hak-hak ibu atau hak-hak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya Mas Jamil, hubungan dengan sesama advokat. Nah, ini kan kita tadi udah cerita bahwa adanya organisasi advokat ini sebagai wadah silaturahmi. Yang kedua, untuk meningkatkan profesionalisme, menjalin komunikasi, solidaritas, saling menghormati. Tidak boleh merebut klien teman sejawat secara tidak patut. Kita kan bisa malah saling bekerja sama sebetulnya ya. Jadi punya musuh satu terlalu banyak. Ya. Lebih baik kita membangun silaturahmi, menjaga pertemanan dan menjaga ukhuwah Islamiyah lah, menjaga pertemanan dan lain sebagainya. Tidak boleh menyerang pribadi advokat lawan di persidangan. Serangannya hanya khusus terkait kasus dan hukum. Tapi kalau hal-hal yang pribadi, saya kira itu tidak etik. Ya. Ini bisa diadukan ke Dewan Pengawas nanti. Nah, seringkali kita, karena ini mindset juga ya, kalau kita eh, berkomitmen untuk mencari uang, maka semua nilai-nilai kode etik ini jadi tidak ada artinya gitu. Komitmen kita menjadi luntur kalau kita uang adalah segalanya gitu ya. Sehingga nilai-nilai etik tadi tidak bisa kita jaga ya. Kita lupa. Jadi saya hampir kalau dari tahun 93 sampai hari ini tahun 2026 ya. Berarti hampir hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun berkontribusi di dunia lawyer dan berpartisipasi maupun membangun relasi dan lain sebagainya. Saya mengamati bahwa orang yang tidak saling menghormati di antara advokat ya, terus eh, tidak menjaga silaturahmi, tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga integritas itu ya mungkin mungkin hanya meledak sesaat aja lah rezekinya. Tapi eh, perjalanan hidupnya akan mengenaskan gitu ya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika jadi udahlah kita terlalu banyak musuh satu aja udah terlalu banyak gitu.
Jadi kita berteman aja dengan semua orang. Kita untuk menjaga hak-hak klien, hak-hak hukum itu tidak harus merusak hubungan baik kita dengan berbagai pihak. Jadi proporsional aja, substantif dan objektif. Nah, saya kira itu pesan saya terkait dengan perjalanan waktu itu akan membuktikan kalau kita tergelincir dalam sikap yang tidak menghormati, eh, membangun permusuhan gitu ya, dan lain sebagainya itu karirnya itu langkahnya menjadi sempit dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya agama kita kan Islam apalagi lawyer syariah ini selalu menekankan silaturahmi itu ya untuk menjaga keberlangsungan, keberlangsungan profesi, keberlangsungan rezeki, keberlangsungan kenyamanan hidup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu merupakan kebenaran mutlak dalam perjalanan hidup yang panjang. Oke, lanjut, Mas Jamil, mohon dibantu. Tadi hubungan dengan sesama advokat, hubungan dengan aparat penegak hukum. Hormati hakim, jaksa, polisi. Ya. Penghormatan itu bukan berarti kita tidak objektif ya. Kalau hakim salah ya kita sampaikan kesalahannya, tapi dengan nada yang santun, tidak melecehkan, tidak merendahkan, tetap kita hormati dengan bahasa diawali dengan yang mulia atau yang terhormat Pak Jaksa, Pak Polisi yang terhormat. Mohon maaf, ini ada pasal yang Anda langgar dan lain sebagainya. Ini ada prosedur-prosedur yang ya sesuai ini aja, objektif gitu. Tapi bukan berarti dengan nada yang melecehkan. Nadanya ini aja. Ya. Beberapa kasus dengan nada melecehkan dan tidak hormat, ini akhirnya jadi contempt of court gitu. Sampaikan keberatan secara santun lewat prosedur hukum. Kadang-kadang untuk menyelesaikan suatu kasus hukum, kita tidak bisa melihat cara-cara yang kalau di film-film itu kan kayak orasi ya, sidang-sidang pengadilan itu nggak itu sebetulnya kecuali kasus pidana ya itu memang agak penting ya. Tapi kalau kasus perdata, munakahat dan lain sebagainya, saya kira itu orasi, retorika dan lain sebagainya itu jadi nggak penting lah. Eh, Malah pekerjaan itu diselesaikan dengan senyap gitu. Yang ketiga, tidak boleh memberi hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan. Gitu. Nah, ini yang sering banyak dilanggar ya, atau menjadi desas-desus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Nanti gimana lah caranya ya, supaya eh, saya kira kalau di pengadilan agama ini hampir semua sudah bagus ya, sudah berintegritas di pengadilan agama. Jadi nggak ada masalah ya. Terkait hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan itu udah nggak ada kayaknya. Kita kalau berproses di pengadilan agama tuh Mahkamah Agung Kamar Agama, ya, Kamar Pengadilan Agama itu sudah menunjukkan eh, sistem profesional yang Qurani. Saya belum lihat, saya belum belum kalau di kawasan Jawa Barat dan DKI saya lihat udah bagus ya. Nggak tahu nih di Jawa Tengah nanti ya boleh juga lapor calon-calon advokat ini apakah ada terkait dengan anomali gitu ya di di apa kebiasaan atau tradisi yang terjadi di beberapa pengadilan. Tapi secara umum sih pengadilan agama sudah menunjukkan sistem profesional yang Qurani. Lanjut, Mas Jamil. Nah, ini terkait dengan pasang iklan yang menyesatkan atau bersifat membujuk. Nah, itu nanti kita bisa diskusi ya. Terus dilarang menjamin
hasil perkara ke klien atau ke publik. Wajib memberi bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. APSI ini sudah ada lembaga bantuan hukum, jadi nanti ya Anda harus meng- mensedekahkan waktunya untuk bertugas di LBH-LBH yang sudah ditunjuk oleh APSI. Pertama sebagai latihan, ya, sebagai latihan sebagai profesi lawyer itu harus latihan dulu 2 tahun. Setelah itu nanti Anda baru diangkat dan disumpah. Setelah lulus ujian ya, setelah ini Anda harus ikut ujian dulu, terus nanti magang 2 tahun. Nah ini sebaiknya magang di lembaga bantuan hukum yang sudah disiapkan oleh APSI ya. Di beberapa pengadilan agama sudah tersedia. Oh ini kasusnya cukup banyak, jadi Anda punya jam terbang yang cukup tinggi nanti di sana ya. Sambil mempraktekkan kode etik, yaitu memberikan bantuan hukum gratis. Lanjut, Mas Jamil. eh Ya tadi ada, nanti dibaca aja semua itu ya kode etiknya. Nah ini kalau sanksi kalau melanggar yang pertama, semua kegiatan lawyer advokat syariah ini ada dewan pengawas ya. Ada dewan pengawas, dewan kehormatan namanya, atau dewan pengawas. Sekarang dewan pengawas kita Profesor Dr. Nur Ahmad, mantan ketua Basnas, mungkin baru 1 bulan ini mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ya. Nanti beliau yang menjadi ketua dewan kehormatan yang akan mensidang kalau kasusnya di tingkat nasional. Tapi kalau di tingkat DPW, itu DPW telah menunjuk dewan-dewan pengawas itu, dewan kehormatan untuk mensidang laporan-laporan yang terjadi akibat pelanggaran kode etik ini. Ya, sanksinya adalah pertama teguran lisan atau tertulis, nggak berubah juga dalam waktu tertentu, pemberhentian sementara 3 sampai 12 bulan, nggak berubah juga, masih ada laporan terkait pelanggaran etik ini, lalu diberhentikan secara tetap, dicabut KTA-nya dan tidak boleh beracara. Saya kira itu ya, nanti bisa dicermati kode etik itu. Kita mulai diskusi. Ini udah 1/2 jam punya waktu kita diskusi. Silakan Mas Jamil, kita santai aja ya, sambil rokokan juga boleh. Oke, baik. Terima kasih, Saya Pak. juga mau ngerokok juga nih. Monggo, Pak. Baik, terima Hmm. kasih Pak Ridwan Sumana atas materinya yang luar biasa, khususnya untuk edisi kali ini berkaitan dengan kode etik profesi advokat. Nah, ini sebagai landasan rekan-rekan nantinya dalam menjalankan profesi ini sebagai payung teman-teman agar tidak melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kode etik. Misalkan ada pertanyaan nanti Pak naik meja dalam persidangan boleh enggak? Misalkan seperti itu. Nah, monggo dari teman-teman rekan-rekan sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini dari kolom chat. Ini siapa ini? Arif Hidayatullah. Monggo bisa on cam ya. Arif Hidayatullah dulu bisa on cam dan menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, apa terdengar suara saya? Jelas. Bagus. Ya, silakan Mas Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah, alumni Winhas Jember, asal dari Probolinggo. Baik, Bapak mohon Probolinggo. izin, ini ya, saya ingin Ya, menanyakan perihal kode etik advokat, perihal pengawasannya nanti bagaimana APSI nanti kita sebagai lawyer yang berbasis syariah, itu APSI merespon terkait dengan pelanggaran kode etik itu, Pak. Seperti permintaan fee yang cukup banyak terhadap klien, itu bagaimana bentuk perlindungannya terhadap advokat dan klien itu sendiri. Sedangkan yang tadi disebutkan itu cuma kepada advokat saja itu, Pak. Seperti itu. Terima kasih. baik. Langsung aja ya. Nanti satu-satu. Iya, pelanggaran etik ini
Kalau ada laporan dari klien atau dari sesama advokat atau dari sesama aparat hukum lainnya atau dari masyarakat umum gitu ya. Kalau misalnya Anda atau ada salah satu advokat melanggar kode etik, terus itu dilaporkan secara tertulis gitu ya kepada DPW gitu ya atau kepada DPC di mana Anda bernaung beraktivitas sebagai advokat, itu nanti laporan itu secara tertulis akan direspon oleh pihak DPC ya, akan menunjuk eh, Dewan Pengawas, bisa satu atau tiga atau dua, lalu akan mengundang pihak terlapor ya, untuk klarifikasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti akan terbukti atau tidak berdasarkan laporan itu. Nah, kalau terbukti ya itu ada, ya itu tadi yang sanksi-sanksi tadi. Kalau misalnya terbukti ya, kalau tidak, eh, kalau tidak terbukti ya nanti akan ada putusan bahwa tidak ada pelanggaran etik dalam laporan ini gitu. Akan ada keputusan, tetap ada keputusan. Nah, jadi gitu caranya. Jadi kalau sepanjang tidak ada laporan dari pihak lain terkait pelanggaran kode etik, maka tidak ada pelanggaran itu gitu ya. Tidak ada pelanggaran itu. Dan laporan itu harus tertulis. Sepanjang belum ada putusan dari Dewan Kehormatan terkait pelanggaran kode etik, belum ada pelanggaran. Jadi tetap apa presumption of innocent gitu ya. Azas bahwa tidak bersalah sebelum ada putusan, sebelum ada sidang, sebelum ada putusan sidang. Kalau masih proses ya masih presumption of innocent. Tapi kalau sudah ada putusan baru dinyatakan ada pelanggaran kode etik. Artinya kalau tidak ada laporan ya tidak ada. Kalau tidak, maksudnya tidak ada masalah gitu. Lanjut, bagus gitu ya. Tapi kalau sudah ada laporan, sudah ada putusan, baru bisa dinyatakan eh, pelanggaran kode etik. Dan itu akan dibahas di dalam sidang Dewan Kehormatan. Jadi bukan pembahasan yang gosip, bukan. Ini dilakukan secara profesional, dilakukan oleh pihak DPC atau DPW yang menaungi saudara-saudara nanti di wilayah. Saya kira itu ya. Ada yang kurang jelas? Cukup. Baik, terima Saya kira kasih cukup Pak. lah. Nah, silakan. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Mas Huri ya, Mas Huri, Mas Huri ya, tanya Ya, untuk yang kedua, monggo persilahkan. silakan Cak Masuri. Baik, terima kasih Ya, Bapak sama Mas Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, ada beberapa kode etik yang sudah barusan Bapak jelaskan. Di antaranya adanya hubungan dengan klien. Mengenai honorarium, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah ada kesepakatan final mengenai honorarium kita Bapak ke klien seperti itu? Apakah ada kesepakatan bersama entah itu semisal sekian juta semisal atau berapa ratus ribu yang pertama, dan apakah ketika kita meminta lebih dari hal tersebut apakah hal tersebut masih dikatakan wajar? Yang kedua, mengenai hubungan dengan sesama advokat di poin ketiga, tidak boleh menyerang pribadi advokat lawan di persidangan. Maksud dari menyerang secara pribadi advokat itu seperti apa, Pak? Contohnya, kemungkinan besar ini menyerang secara teoritis ataupun bagaimana secara pribadi. Seperti itu. Semisal kita seperti hanya kita berdebat ya, Pak. Kita kan otomatis dalam persidangan kita yang kita pegang bukan
eh, kemenangan, melainkan keadilan yang harus kita tegakkan di sana. Terus yang ketiga, apakah ada kode etik tersendiri ataupun kode etik khusus dalam ruang sidang, Bapak, untuk advokat khususnya di APSI? Seperti itu. Benar kata Mas Jamil, apakah kita boleh atau tidak naik ke meja? Dari refleks kita terhadap suatu perkara, mungkin entah itu kita dibuat emosi oleh beberapa saksi ataupun pihak lawan dan maupun itu kuasanya sendiri mengenai gertak ataupun hal sebagainya seperti itu, Bapak. Mungkin cukup itu saja dari saya, Bapak. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih Cak Masudi. Yang pertama adalah pertanyaannya terkait dengan fee. Ya, saya kira kalau fee ini relatif ya. Kalau kita lihat, ya itu tergantung kesepakatan lah. Kalau dia sanggup, kalau nilai-nilainya itu relatif lah. Mau 50 juta, mau 100 juta, bahkan yang miliaran pun ada gitu. Karena resiko dan tanggung jawab terhadap kasus itu ya memang bayarannya pun sebanding gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya ya melakukan penanganan pembagian waris, itu fee-nya adalah 10% misalnya dari nilai harta harta warisannya gitu. Ketika kita teliti ternyata warisannya peninggalan harta warisan sampai 100 miliar gitu kan. Lah wajar aja kalau 10% kan jadi 10 miliar gitu. Itu kan jadi relatif kan gitu ya. Harta gono gini juga gitu. Wah itu nilai sengketa harta gono gininya sampai 50 miliar atau sampai 1 triliun misalnya. Kalau minta 5% gitu kan nilainya kan fantastis gitu. Nah itu relatif jadi nilainya gitu. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau kasus nikah dan lain sebagainya apa? Perceraian paling kan kalau hanya sekedar cerai gitu aja kan ya itu relatif juga. Ada beberapa lawyer memasang tarif 50 juta gitu, 20 juta. Ada yang 2 juta juga. Bahkan 500.000 pun oke gitu kan ya. Di Jawa Timur saya dengar gitu sampai recehan lah istilahnya. Nah itu ya relatif lah kalau angka-angka tadi. Kita lihat situasi lah. Daripada nggak ada hajar aja boleh gitu kan. Ya nggak masalah juga gitu. Dan sebagai sebuah latihan calon advokat, saya kira juga jangan terlalu menetapkan patok tarif untuk supaya jam terbangnya tinggi gitu. Dia itu di LBH itu kan juga cuma-cuma semua itu. Tapi kan tetap ada bayarannya itu. Dari kadang-kadang dari anggaran pengadilan tinggi ada itu kan per tahun atau per 6 bulan itu dibayar itu. Per kasus berapa gitu, 5 juta atau berapa gitu. Tapi kan itu bisa dibagi-bagi nanti. Eh, Oke, terkait dengan fee tadi udah jelas ya. Yang kedua terkait kode etik khusus kalau di pengadilan ya, sidang ya. Eh, saya kira kalau masalah kode etik khusus tuh nggak ada. Yang jelas bahwa eh, jangan kepancing aja lah untuk menangani kasus itu pada kasus sengketa perceraian itu memang menguras banyak emosi, tapi kalau kita lakukan dengan objektif dan substantif, kita jangan kepancing emosi lah. Karena begitu kita kepancing, banyak bisa mengakibatkan pelanggaran kode etik gitu. Tetap kita lakukan dengan komunikasi yang wajar, komunikasi yang santun, dan komunikasi yang bermartabat gitu. Karena hasil akhirnya itu kalau kita terlalu jauh apa pertama terhadap diri kita juga
bisa rugi juga. Yang kedua, kepentingan klien juga jadi rugi gitu. Kalau Anda nanti diusir di pengadilan oleh pihak hakim gitu ya, jadi terhambat kan proses eh, advokasinya gitu. Jadi saya kira biasa-biasa aja lah, jangan gampang tersulut emosi gitu. eh yang ketiga terkait dengan apa, Cak Masuri? Pertanyaannya, maaf, bisa diulang yang ketiga tadi? Mohon izin Bapak mengenai em, tidak boleh menyerang pribadi advokat lawan. Dalam Oh iya, konteks iya. apa? Oke. Ya seringkali kan kita semangat untuk menang membuat kita jadi melihat pihak lawan itu sebagai musuh gitu ya. Sebagai musuh atau pihak lawan lah dalam kasus hukum. Sehingga membuat emosi kita juga meningkat ketika melihat musuh musuh dalam pihak perkara hukum dengan musuh dalam perkara perselisihan konflik emosi beda ini kan gitu ya. Jadi kita harus bisa memanage dalam diri kita bahwa ini bukan pertengkaran gitu. Ini bukan pertengkaran pribadi gitu. Ini perselisihan hukum gitu. Perselisihan hukum itu objektif aja pada aspek hukum, bukan pada aspek emosi, pada aspek kepribadian orang dan lain sebagainya gitu ya. Kita nggak bisa menyerang pihak advokat lawan, lalu dia apa, yang mulia ini saya keberatan pengacara pihak lawan ini eh, terlalu banyak kawin siri misalnya kan, ya kan itu nggak etis juga kalau ceritanya begitu. Atau eh, sering menipu apa, istrinya banyak atau gimana lah, ya kan yang ya kan nggak ada masalah juga istrinya banyak, tapi kan karena pakai kata-kata itu akan mendiskreditkan gitu ya. Atau nih pihak lawan janda janda menor gitu kan, atau apalah yang kira-kira membuat secara pribadi itu eh, menghina lah gitu. Nah, itu kan tidak etis gitu. Kita fokus saja pada perselisihan hukumnya ya, bukan pada perselisihan pribadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya kira itu Cak Masuri ya, itu contoh-contoh yang paling eh, Oke, yang paling terima kasih. relevan. Ah, Terima kasih Bapak. Kemudian ini ada ya, pertanyaan lagi dari Helmi Erwansyah. Monggo bisa on cam dan juga sampaikan pertanyaannya. silakan Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Helmi Irawansyah, alumni Universitas Islam Tribakti. Mohon izin Bapak, eh, berkaitan dengan perkembangan digital saat ini, apakah penggunaan AI dalam penyusunan dokumen hukum termasuk melanggar kode etik profesi advokat yang mana dalam hal ini adalah kerahasiaan klien, Pak? Iya, iya, iya. Baik. Masih ada pertanyaan lain? Sudah Pak, cukup. Oke. Baik, terima kasih Mas Helmi. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi saya sangat terbantu juga tuh dengan perkembangan teknologi AI ini ya, Artificial Intelligence. Jadi untuk melacak undang-undang, peraturan, jurisprudensi dan lain sebagainya. Itu kalau kita tanya AI itu cepat banget tuh logika hukumnya dan lain sebagainya ya. Ini tidak melanggar ya. Itu justru membantu untuk semakin mempertajam kita dalam hal pembelaan, baik di persiapan, ya, perencanaan dan lain sebagainya. Jadi gunakan aja teknologi-teknologi yang berkembang sekarang untuk meningkatkan profesionalitas kita dalam pelayanan hukum ya. Ini sangat membantu sekali sebetulnya teknologi AI ini. Jadi kita jangan gaptek ya terhadap perkembangan teknologi, manfaatkan, kembangkan, gunakan untuk meningkatkan layanan hukum kita. Saya kira itu, Mas
Heri ya. Helmi, Helmi. Terima kasih, Pak. Manfaatkan aja. Iya, ya. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada eh Ada terkait Bapak, dengan silakan. Ayo, mohon izin Bapak bertanya. ya silakan. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman dari Winhas Ya, Jember. Eh, Seperti yang kita ketahui bahwa di advokat mempunyai hak-hak, yaitu diantaranya hak retensi. Nah, ada beberapa kasus di situ mungkin eh, advokat menggunakan hak retensi untuk memeras kliennya, gitu. Nah, bagaimana hmm, sikap kita terkait dengan oknum advokat tersebut ketika ada kasus seperti itu, Bapak. Terus yang kedua, terkait dengan kode etik. Di situ advokat juga dilindungi dengan haknya, yaitu dengan hak imunitas, hak perlindungan hukum. Nah, di situ mungkin ada beberapa oknum juga advokat yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, sedangkan advokat di situ mengasumsikan bahwa hak imunitas melekat pada dirinya meskipun dia melakukan sebuah pelanggaran hukum. Contohnya dengan memeras, ya yang saya sampaikan tadi, berseberangan dengan hak retensi, memeras kliennya karena anggapannya kliennya masih bisa diambil keuntungan buat yang bersangkutan, oknum yang bersangkutan gitu. Terus contohnya lagi, mungkin dengan membela kliennya, oknum advokat tersebut melakukan sebuah pelanggaran sehingga berdampak bahwa di dalam kesalahan dalam administrasi gitu. Sehingga hal itu eh, bisa dilakukan pidana oleh pihak yang dirugikan. Jadi seperti itu. Mungkin ada dua pertanyaan itu. Terima kasih. baik. Itu pertanyaan yang bagus ya. Hak imunitas itu sebetulnya eh, terkait dengan profesi advokat. Hak imunitas itu bukan berarti kebal terhadap penegakan hukum kalau melanggar pidana. Itu udah banyak advokat itu kalau melanggar pidana gitu ya, itu sudah dihukum. Nanti bisa dilihat di Google itu berapa advokat itu hak imunitas itu tidak berlaku kalau kita terjadi pelanggaran hukum gitu. Tetap itu berlaku dalam penegakan. Eh, Hak imunitas itu eh, ya dalam menjalankan profesinya advokat ini tidak boleh dihalang-halangi kalau kalau sesuai dengan koridor hukum. Saya kira itu aja lah yang paling aman ya. Karena kalau terlalu berlebihan kita memaknai, wah kita bebas melanggar hukum ya nggak mungkin lah. Itu beberapa advokat juga kena gitu. Terkait dengan sumpah palsu, terus manipulasi dokumen dan lain sebagainya. Ketika terbukti pemalsuan dokumen dan lain sebagainya ya kena juga gitu. Dan organisasi advokat nggak bisa juga melindungi ketika terkait kasus-kasus tadi terbukti gitu secara pidana. Yang kedua tentang hak retensi. Eh, iya, saya dengar juga ada beberapa sih ya, advokat yang melakukan hak retensinya ini sebagai alat pemerasan terhadap klien gitu. Tapi kan sebetulnya tentang fee, tentang hak retensi, tentang uang operasional, tentang uang lain-lain lainnya gitu, lumsum dan lain sebagainya. Itu kan biasanya sudah diatur dalam perjanjian profesi antara advokat dengan kliennya. Nilai-nilainya, prosentasenya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis
biaya gitu ya, itu udah diatur gitu. Ya kalau dia melanggar dan melakukan eh, adendum ya, adendum yang memaksa gitu ya, saya kira agak sulit ya untuk bisa dibenarkan sebagai sebuah hak retensi dari advokat itu. Jadi itu sudah dari awal itu sudah dibatasi sebetulnya jenis-jenis pembayaran itu dalam surat perjanjian antara advokat dan kliennya itu. Jadi baik si klien maupun si advokat ya nggak bisa berkilah juga untuk menambah-nambahi lah apalah dan sebagainya. Nah, nanti pada saat Anda magang itu akan ada itu surat eh, perjanjian fee antara advokat dan klien gitu ya. Itu koridornya itu sebetulnya. Eh, saya belum tahu di luar koridor itu apakah bisa, ya bisa-bisa aja adendum namanya kan. Adendum dari surat perjanjian fee. Tapi itu kan bisa dilakukan dengan cara-cara yang santun lah. Bahwa ini ada biaya-biaya yang muncul dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bahwa ada advokat yang melakukan pemerasan terhadap klien di luar koridor, kita juga jangan sok tahu. Kalau memang perjanjiannya kita tidak tahu, ngapain ikut-ikutan gitu. Ya kita hargai aja si rekan sejawat kita ini. Karena itu kan jadi perjanjian itu kan hanya ada di kantor mereka kan. Kita juga jangan sok tahu juga. Nggak mungkin kita bisa melakukan investigasi lebih lanjut. Kecuali itu menjadi sebuah laporan. Nanti Dewan Kehormatan bisa menanyakan terkait perjanjian klien tadi, perjanjian fee tadi. Nah, itu akan menjadi koridor yang menyatakan sah tidaknya si advokat melakukan eh, invoice baru misalnya. Itu kan ada koridornya nanti di situ. Nah, Dewan Kehormatan akan mengacu kepada itu. Saya kira itu Mas Hidayatur Rahman ya. Oke, baik, terima Ada kasih Bapak. perjanjian itu nanti. Oke, terima kasih Bapak. Mengingat Makasih. waktu ini juga Bapak sudah tadi kan mulainya sebelas Iya, sepuluh Pak. pas ya jam 12 ya. Oke, Baik. mungkin satu lagi nggak Bapak yang terakhir Pak ini. Silakan, Di, silakan. di, Boleh, di boleh, boleh. kolom chat Pak. Izin, Tolong dibacakan aja. oke. Nama saya Ainul Yakin, alumni Unhasi. Yang saya tanyakan, apakah ada batasan dalam sebagai advokat dalam mempromosikan jabatan karirnya, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai advokat jika kepentingan klien bertentangan dengan hukum atau moral? Iya, iya. Eh, satu terkait dengan bertentangan hukum. Yang kedua tadi apa? Yang pertama? Untuk yang pertama itu, apakah ada batasan, Bapak, berkaitan dengan promosi kita sebagai advokat? Oh, iya, iya, iya. Iya, kalau profesi advokat itu nggak ada batasan karirnya, ya. Dia kalau kita lihat dulu ada Pak siapa ya? Abdurrahman. Pak Abdurrahman itu jadi jaksa agung. Terus ada yang jadi duta besar. Barack Obama itu advokat ya, dia jadi presiden malah. Banyak lawyer-lawyer itu jadi presiden di beberapa negara ya. Jadi duta besar, jadi menteri luar negeri, ya, itu banyak juga dari advokat. Jadi nggak ada batasannya itu. Jadi kita juga bebas melakukan peningkatan kompetensi. Banyak juga advokat kita ini ahli di bidang intelijen, ahli di bidang apa, akhirnya nanti jadi kepala BIN atau jadi kepala pusat analisis transaksi keuangan atau jadi kepala BI gitu ya. Bebas. Saya aja menjadi konsultan ekonomi, menjadi konsultan kawasan ekonomi khusus di Aceh. Ya, sekarang ini jadi konsultan keuangan transaksi internasional juga bebas gitu karir kita. Kita tidak membatasi kompetensi kita. Masalahnya kan kita mau nggak meningkatkan kompetensi kita. Nah,
Kebetulan saya terlalu banyak dimudahkan Allah untuk mengikuti pelatihan ini, pelatihan itu gitu ya. Ada aja rezekinya gitu. Baik yang berbayar, gratis dan lain sebagainya. Sehingga tidak menutup langkah saya untuk meningkatkan kompetensi. Bahkan saya sempat juga jadi ketua umum Asosiasi Pengadaan Barang Jasa Indonesia, Procurement Watch. Ya. Nah itu sempat, ya saya ngerti juga bagaimana pembelaan dan advokasi sistem korupsi yang dalam sistem pengadaan barang dan jasa gitu. Eh, ya itu akhirnya ya kemana-mana keahliannya gitu ya. Tahu ini, tahu itu, tahu sistem ekonomi, tahu sistem pembayaran, tahu LC apa, sistem ekspor impor dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak advokat itu paling asik lah dalam membangun kompetensi ya. Kalau Anda punya keluarga yang kaya raya, manfaatkan aja untuk terus meningkatkan keilmuan dengan pelatihan-pelatihan yang berbayar maupun tidak berbayar. Dan terus membangun silaturahmi dengan semua pihak. Karena begitu Anda ahli di bidang sesuatu, eh, akhirnya banyak diminta sebagai konsultan nanti untuk bisa membuat arsitektur ekonomi dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Saya kira itu terkait dengan karir ya, sehingga dan kita nggak pernah pensiun sebagai lawyer, selalu asik sampai mati pun sejauh kartu anggota kita aktif gitu ya, refreshment aktif terus untuk membela dan berkiprah di dunia hukum. Bedanya lagi kalau jadi jaksa agung ada masa pensiun, jadi Kapolri ada masa pensiun, jadi presiden dibatasi waktu, advokat enggak. Sampai mati baru selesai dia tugasnya sebagai advokat. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa melanggar hukum, ya kita bersikap tegas saja, ini melanggar hukum. Tapi kalau misalnya melanggar hukum itu kan ada hukumnya. Hukumnya itu ada A, B, C, D. Jadi tugas seorang advokat adalah eh saya ingin kasih ilustrasi ya. Kalau hakim itu tugasnya adalah menetapkan putusan seadil-adilnya. Kalau jaksa itu menuntut terdakwa seberat-beratnya. Kalau advokat itu tugasnya meringankan terdakwa seringan-ringannya gitu. Nah, dalam dialektika sebuah persidangan, tugas advokat adalah membuktikan bahwa proses pembuktian itu yang meringankan si terdakwa gitu ya. Kalau dalam kasus perdata yang menguntungkan daripada klien gitu. Kasus hukumnya itu, dasar hukumnya yang paling menguntungkan buat si klien. Jadi jangan salah ya antara melanggar hukum dan membuat tugas yang meringankan hukum. Yang paling menguntungkan buat hukum bukan berarti melanggar hukum, gitu ya. Nah, nanti coba Anda cermati bahasa tadi. Yang paling meringankan hukum, yang paling menguntungkan buat klien itu bukan berarti melanggar hukum, gitu ya. Itu tugas advokat. Jadi jangan kita bersikap sebagai seorang jaksa yang memberat-beratkan si klien, gitu ya. Malah nakut-nakutin, gitu kan. Bukan, itu bukan tugas kita. Kalau kalau untuk menginvestigasi sebuah kasus memang perlu ada teknik di mana seolah-olah ini berat. Jadi supaya si klien juga jangan main-main gitu kan. Harus sesuai dengan koridor yang ada gitu. Tapi tugas kita yang paling esensial adalah membangun keringanan hukum, membangun sistem hukum yang paling menguntungkan buat klien. Ah, itu ya bahasanya. Saya kira itu. Coba nanti dicermati lagi istilah-istilah tadi. Nah, itu nanti akan membangun integritas kita sebagai advokat harus bersikap apa.
Saya kira itu Pak Jamil ya, terima kasih semua peserta atas silaturahminya. Kita bisa berkontak bersilaturahmi di luar pendidikan profesi advokat. Saya sering main juga ke Kediri, ada anak saya di Pare, bisa kita nanti silaturahmi ya. Coba aja say hello, ping aja di WA saya, nanti pada saat saya di Pare kita bisa kumpul-kumpul lah, kita ngopi-ngopi di Kediri ya, maupun di Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga semua kita dirahmati Allah, diberkahi Allah. Mari kita tanamkan dan berkomitmen, beristiqomah di dalam diri kita bahwa kita ingin mewujudkan, mensyiarkan nilai-nilai Al-Quran dalam sistem hukum di Indonesia, eh, dalam profesi kita sebagai advokat. Insya Allah semua ini tiada lain untuk mencari ridho Allah. Insya Allah Allah akan membimbing kita menjadi seorang advokat yang berintegritas, berkomitmen, bermartabat, terhormat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak Pak Ridwan Sukmana atas materi yang luar biasa hari ini berkaitan dengan kode etik profesi advokat dan juga materi yang pertama. Tibalah saatnya di penghujung acara untuk sesi dari Pak Ridwan Sukmana. Sebelum mengakhiri forum ini, izinkan kami untuk melakukan sesi foto bersama, Bapak. oke, monggo silakan. Baik, monggo teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa on cam terlebih dahulu. Saya hitung ya, satu, dua, tiga. Sebentar. Oke, terima kasih banyak Pak Ridwan Sukmana atas waktu, ilmu, dan kesempatannya. Semoga nanti bisa bertemu secara offline untuk menimba ilmu yang lebih banyak lagi kepada beliau yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian. Untuk setelah ini kita break dulu sekira 1 jam sesuai dengan jadwal. Terima kasih Pak Ridwan Sukmana. Kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas Jamil semuanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, teman-teman jangan lupa sesuai jadwal ya. Jam 1 kita kembali lagi ke forum dengan materi dengan narasumber kedua yakni Ibu Fatma Israil, lawyer asal Kediri, juga salah satu lawyer top di Jawa Timur. Bisa istirahat terlebih dahulu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.